Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan rezeki dan diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Video ini bukan ajakan jual beli atau sebuah token, murni hanya review yang berdasar artikel kripto di internet. Apapun keputusan kalian untuk menjual atau membeli sebuah aset kripto akan menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Oke, hari ini kita coba bahas tentang sebelumnya hari ini tanggal 26 September 2022 pukul 10 pagi ya, kawan-kawan semua. Oke, hari ini kita coba bahas tentang sebuah koin baru, sebuah koin yang sudah mempunyai holder lebih dari 29 juta holder. Namanya Picoin. Ya, jadi kawan-kawan mungkin semua sudah tahu ya Picoin ya. P-Network. P-Network itu sampai detik ini hanya masih bisa di eh, hanya masih bisa di mining atau ditambang dengan via HP atau dengan laptop. Oke, jadi ini yang coba kita bahas hari ini adalah P-Network bisa menghasilkan ratusan juta per hari. Oke, ini kalau kita lihat P-Network ada di P-Blockchain, P-Community, dan developer platform. Jadi P-Network atau P-Blockchain sampai sekarang juga blockchain-nya belum ada ya. Karena kalau blockchain-nya sudah ada berarti sudah aktif mainnet-nya. Sudah aktif mainnet-nya. Oke, jadi coba kita lihat saja di artikelnya. P-Network menghasilkan ratusan juta per hari. Fakta. Jadi ini memang fakta benar-benar bahwasanya kawan-kawan semua ya, ini P-Network menghasilkan ratusan per juta per hari. Bagaimana cara menghasilkan ratusan per juta per hari dan untuk siapa? Oke, kita bahas langsung, kita coba baca ya. Aplikasi P-Network menghasilkan ratusan juta per hari. Baru-baru ini memang sedang viral sebuah aplikasi yang mengaku bisa mining kripto dari HP yang bikin tambah heboh. Harga per koinnya mencapai 4,7 miliar rupiah per koin. Jadi enak sekali ya. Satu hari nambang atau mining kripto Bitcoin dari HP bisa dapat 4,7 miliar rupiah. Gak usah lah satu hari, 2 hari, 3 hari lah. 3 hari menambang Bitcoin dari HP bisa dapat 4,7 miliar rupiah. Wah, jadi sultan kita semua. Seperti yang kita bahas pada artikel sebelumnya, apa itu Bitcoin? Koin kripto satu ini memang tergolong sangat mudah. Tinggal buka aplikasi P-Network, lalu ketik petir, maka mining akan berjalan otomatis selama 24 jam. Di artikel kali ini, jagoangadget.com tidak akan membahas mengenai produk Bitcoin yang ditawarkan. Kita akan membahas potensi penghasilan alias pendapatan dari sebuah aplikasi network dengan jutaan pengguna. Wah, ini yang mantap ya. Jadi ada penghasilan ratusan juta per hari dari aplikasi P-Network. Karena penasaran, akhirnya Mimin mencoba download aplikasi P-Network dan membuat akun. Benar saja, tinggal klik tombol bergambar petir saja, mining secara otomatis berjalan. Waktu itu Bitcoin yang Mimin bisa hasilkan per jam adalah 0,0 Bitcoin per jam. Yang artinya dalam sehari bisa Mimin mengumpulkan 1,44 per hari. Waduh, bisa mendadak jadi milioner. Kalau benar harga satu Bitcoin setara dengan 314.159 dolar atau 4,7 miliar rupiah ya. Tapi ketika Mimin perhatikan ada beberapa momen tertentu di mana aplikasi memunculkan iklan. Salah satu contohnya ketika memulai mining atau klik petir, ada iklan dari AdMob, layanan iklan dari Google untuk aplikasi mobile. Tentunya pengembang atau pemilik aplikasi akan mendapatkan pemasukan dari iklan yang tayang. Jadi, pemasukan dari iklan yang tayang. Oke, kita lanjutkan dulu. Potensi pendapatan aplikasi P-Network dari iklan. Tahukah kamu berapa potensi pendapatan yang bisa didapatkan dari aplikasi dengan jutaan pengguna aktif? Bisa sampai ratusan juta loh per hari. Tidak percaya? Coba kita hitung. Untuk platform aplikasi mobile, iklan dihitung berdasarkan jumlah tayang. Sama seperti YouTube dihitung dengan CPM, cost per mile, atau dalam bahasa Indonesia biaya per 1000 tayangan. Nominalnya bervariasi tergantung persaingan antar pengiklan karena Google menggunakan sistem bidding atau penawaran ya.
Semakin banyak pengiklan yang berani membayar tinggi, maka harga iklan bagi publisher pun akan tinggi. Biaya iklan. Aplikasi P-Network sendiri mungkin bisa dimasukkan dalam kategori bisnis, keuangan kripto, keuangan atau kripto atau semacamnya. Yang mana kategori ini juga memiliki harga yang paling tinggi atau yang cukup tinggi di kalangan publisher sendiri. Jadi untuk biaya iklan atau untuk biaya sama seperti YouTube. Jadi kalau yang kita bahas itu tentang keuangan, tentang bisnis atau tentang kripto, maka YouTube membayar kita lebih dari yang lain. Nah, dari informasi yang Mimin kumpulkan, CPM di Indonesia rata-rata bisa mencapai 7.000 atau mungkin pada kota ini bisa lebih tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa lebih rendah. Tapi oke lah, kita ambil harga Rp7.000 per 1.000 tayangan. Nominal ini adalah harga untuk Indonesia, tentu di negara lain memiliki CPM yang berbeda. Rata-rata nilainya lebih tinggi dari Indonesia. Oke, itu dari harga iklan ya, harga iklan. Jadi kita ambil rata-ratanya di Indonesia harga iklan untuk jenis keuangan, untuk kripto, untuk apa namanya tadi lagi? Bisnis itu kategorinya itu 7.000 per tayangan. Oke, sekarang kita masuk ke pengguna P-Network-nya. Biar bisa kita hitung berapa penghasilan P-Network per hari dari iklan ini. Dilansir beberapa media, P-Network mengaku memiliki 29 juta pengguna aktif kalau dilihat dari Google Play Store. Aplikasi ini sudah di-download lebih dari 50 juta kali, masuk akal kalau penggunanya sebanyak itu. Seperti dibahas tadi, pasti para pengguna P-Network atau Pioneer diketahui setidaknya pengguna pasti membuka satu kali sehari. Jadi memang 24 jam untuk sekali mining, maka satu hari, tiap hari Pioneer atau P-Network pengguna ini pasti membuka atau mengklik mining satu hari sekali. Yang artinya aplikasi P-Network bisa menayangkan iklan kepada penggunanya sebanyak 29 juta kali kalau tadi memiliki 29 juta pengguna aktif. Perkiraan uang yang bisa dihasilkan aplikasi, kalau mau tahu berapa kira-kira uang yang dihasilkan, mudah saja tinggal kalikan CPM dengan iklan tayangan per 1.000. Jadi ini cara apanya ya. Jadi 29 ini dibagi 1.000 dulu karena CPM per 1.000. Jadi 29 juta pengguna dibagi 1.000, maka dapatnya 29.000 dikalikan 7.000 per 1.000. Kan jika dikalikan 7.000 rupiah. 7.000 rupiah ini tadi yang CPM ya. Jadi dapatlah harganya rupiahnya 203 juta per hari dari iklan di P-Network. Kalkulasi di atas merupakan estimasi atau perkiraan dari data yang ada. Penghasilan bisa saja berubah, di mana nilai CPM yang fluktuatif dan jumlah pengguna aktif yang berubah kapanpun. Jadi bisa naik, bisa turun ya. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Pioneer tentunya sangat yakin P-Network ini sangat menjanjikan. Suatu saat P-Coin akan sesuai dengan konsensus global. Di sisi lain, orang-orang beranggapan berbeda. Di situ disebut nyinyirlah hater atau yang tidak menyukai, yang tidak sepaham dengan Pioneer. Mengatakan P-Network Ponzi. Satu P-Coin tidak ada nilainya. Atau satu P-Coin 314 atau 4,7 miliar ini cuma halu. Terlepas dari adanya kontroversi yang ada, faktanya adalah aplikasi ini bisa menghasilkan banyak uang per harinya. Yang jelas selama kamu membuka aplikasi dan melihat tampilan iklan, kamu ikut berkontribusi menambah penghasilan dari aplikasi P-Network. Ya, terima kasih. Pasti P-Network mengucapkan terima kasih bagi semua pioner yang menambang. Tapi pertanyaannya, kapan pioner mendapatkan hasilnya dari yang mereka tambang? Oke, coba kita masuk ke artikel satu lagi. P-Network scam terbesar di market kripto, hindari sekarang juga. Ini dari belumlama.com. Ya, Juli 2022. Kadang ingin menyampaikan kepada orang mining ya, ini dari judulnya aja kawan-kawan bisa ngerti lah atau arahnya kemana ya.
Beberapa orang yang mining Bitcoin percaya bahwa P-Network senilai 80 hingga $100 di masa mendatang dan mereka bisa menjual Bitcoin hasil mining dengan sejumlah uang. Namun menurut pendapat saya, mata uang kripto ini tidak akan pernah bisa dijual dan tidak akan listing di market manapun. Setelah dilakukan riset, saya menemukan banyak penciptaan. Iya benar, ini seperti sama yang seperti yang tadi ya. Hanya pencipta P-Network saja yang memperoleh keuntungan. P mencoba memberitahu kami bahwa mereka sedang jadi ini. Ini kalau kita besarkan dulu ya. Mining crypto is hard. Investing in crypto is risky. Too many of us are left out of the cryptocurrency revolution. Artinya, P-Network mengatakan penambangan kripto itu sulit. Berinvestasi di kripto itu berisiko. Dan banyak dari kita yang tertinggal dari revolusi kripto. Itu tadi, bahasa tadi ada di ini ya. Kalau kawan-kawan bisa coba lihat nanti. Jadi di sini Pi mencoba memberitahu kami bahwa mereka sedang mencari solusi, tapi mari kita mengambil masing-masing sisi dan menjelaskan sebaik mungkin bagaimana tepatnya kita mencapai kesimpulan akhir. Seperti yang dikatakan di Pi Network bahwa penambangan kripto itu sulit, saya katakan bahwa itu tidak sulit sesulit kedengarannya, siapapun dapat menambang, tapi memang penambangan Bitcoin menjadi semakin sulit, tapi itu tidak berarti Anda membaca artikel ini bisa tidak mudah menambang beberapa cryptocurrency termasuk Bitcoin dan Ethereum. Jadi ada bedanya ya. Kalau Bitcoin dan Ethereum atau ditambang, itu mereka jelas sudah ada blockchain-nya, sudah berdiri di atas blockchain, jelas total supply-nya berapa, dan sudah listing di banyak exchange, artian mereka sudah diadopsi oleh pasar. Sedangkan P-Network ini sampai sekarang mainnetnya belum ada, yang artinya blockchain-nya juga belum ada. Jadi yang ditambang itu dapat dari mana? Terus kalau harganya 4,7 miliar 314.000, sedangkan market cap seluruh kripto di dunia ini aja hanya sekitar 1-2 triliun. Jadi kalau kita bisa hitung market cap dari P-Network ini, kalau total supply-nya katanya ada 100 miliar, berarti 100 miliar kalikan 314.000. Jadi nolnya berapa itu? Ini ada 5 tambah 9. Jadi 30 kuadriliun. Jadi kalau P-Network ini tayang mainnetnya dengan harga 314.000, berarti market cap-nya 30 kuadriliun atau sama dengan 30.000 triliun dolar. Sedangkan market cap kripto seluruh dunia saja hanya sekitar 2-3 triliun US dollar. Jadi ya itulah keadaan yang sekarang ini. Memang sampai detik ini di P-Mainnet tidak ada mengeluarkan uang sedikit pun, tidak ada yang merasa dirugikan. Tapi kalau ya ruginya cuma dari waktu, dari pikiran, dan istilahnya dari psikologis. Yang selama ini berpikir, semua pionir itu berpikir akan menjadi sultan, akan bisa beli rumah, beli mobil, beli emas batangan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dibuka mainnetnya, semua orang menjual Pi-nya, dari mana uang untuk membayar semua Bitcoin yang dijual? Ya, sekarang kita kembalikan ke diri kita masing-masing, ada yang tetap bersikukuh ini akan jalan, dan ya kita lihat saja, nggak ada yang nggak bisa terjadi di dunia kripto. Oke, sampai di situ saja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.